TV. Hari ini aku mau ngebahas tentang tips untuk menguburkan ari-ari bayi. Nah, Moms, siapa yang di sini habis lahiran? Mana suaranya? Nah, kalau Moms habis lahiran pasti Moms bingung banget kan mau nguburin si ari-ari bayi ini kayak gimana. Nah, terus kalau misalkan mau tahu caranya gimana, ini menurut aku dan menurut orang tua di kotaku, jangan di skip videonya, ditonton sampai habis, di like, di komen, and di subscribe itu channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat edukasi dan info-info tentang parenting serta ibu hamil di luar sana. Oke, kalau udah lanjut ke videonya. Oke Moms, sesuai dengan judulnya hari ini aku akan memberikan tips untuk menguburkan si ari-ari bayi yang baru lahir tadi. Nah Moms, ini memang tidak banyak yang tahu cara yang benar bagaimana untuk menguburkan si ari-ari bayi yang sudah melahirkan kayak gitu. Karena ari-ari bayi ini tidak bisa sembarangan untuk dikuburkan karena dia kan merupakan tempat makan minumnya si bayi kita. Nah Moms, ini akan aku bagikan ke Moms semua tentang cara kami di kota aku, gimana caranya untuk menguburkan si ari-ari bayi ini agar layak seperti layaknya ya manusia kayak gitu kan. Nah, ini yang pertama ari-ari bayinya dulu. Ari-ari bayinya sudah siapkah? Sudah dari misalkan dari rumah sakit atau dari rumah bidan sudah kita bawa pulang, itu langsung saja kita mandikan atau kita cuci di air yang mengalir ya Moms, karena untuk membersihkan sisa-sisa darah atau bekas-bekas darah dari dalam rahim tadi. Jadi Moms, yang kedua Moms tinggal siapkan garam kasar, jeruk nipis, lalu asam jawa. Untuk apa 3 macam ini tuh untuk membersihkan si ari-ari bayi tadi. Pakai garam kasar ya Moms, jangan garam halus. Nah, terus juga kalau misalkan si ari-ari bayinya tadi sudah mulai agak bau kayak gitu, tinggal kasih sama jeruk nipis juga nggak apa-apa, air perasan jeruk nipis, sambil dicuci, sambil dibersihin di air yang mengalir, terus dikasih sama asam jawa juga, airnya dibilas, dibersihkan. Lalu kalau sudah dibilas, barulah kita keringkan si ari-ari bayi ini Moms. Terus yang ketiga Moms tinggal siapkan kain putih atau kain kafannya Moms ya. Jadi Moms, kalau misalkan di rumah itu ada kain putih atau misalkan sudah disiapkan terlebih dahulu untuk si lahiran baby kita ini, bolehlah Moms gunakan untuk mengubur si bayi ini tadi. Maksud saya, maaf, untuk menguburkan si ari-ari bayi tadi. Jadi kalau misalkan Moms sudah dibersihkan lalu dimasukkan ke kain putih. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan ke kain putih, ini tadi sudah bersih. Yang keempat Moms tinggal sediakan kendi yang terbuat dari tanah liat. Jadi dia lebih untuk menetralisir dari bau anyir atau bau darahnya tadi. Karena kan kita takut tuh kalau misalkan pas mau dikubur tinggal kayak gitu aja dibungkusin kain putih terus kita masukin ke situ, takutnya masih bau anyir kayak gitu. Karena kan itu kan berhubungan dengan rahim kita, dengan baby kita. Jadi kita takutnya nanti digali sama hewan-hewan kayak gitu. Nah, jadi untuk menetralisirnya kita masukkan ke dalam kendi. Kalau misalkan Bunda juga nggak mau masukin di dalam kendi, boleh juga sebelum dimasukkan ke dalam kain putih tadi, masukkan dulu ke dalam kantong asoy kayak gitu guys. Itu Bun. Jadi kalau misalkan Bunda punya 2 opsi yang pengen Bunda pakai, mau pakai kendi atau mau pakai si asoy tadi atau kain atau plastik kresek kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan udah disiapin semua, lalu galilah si tanahnya tadi untuk menguburkan si bayi yang kelima. Nah, pilih tempatnya Bunda, karena kalau misalkan Bunda mau menguburkan bayi ini, katanya sih mitos di daerah kami, kalau misalkan anak lanang itu, anak cowok itu kita nguburin ari-arinya itu di depan supaya dia jadi pemimpin, katanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan si cewek yang bayinya tadi cewek, jadi ari-arinya itu dikuburin di samping
si rumah kayak gitu supaya dia bisa jadi pendamping kayak gitu katanya mitos di daerah kami. Jadi dan usahakan juga bunda yang keenam kalau misalkan bunda mau nguburinnya itu harus dengan lampu. Jadi di bawahnya itu dikasihin lampu. Jadi kalau misalkan ini tanahnya ini tempat kita nguburin si ari-arinya tadi, nah ini lampunya mams, jadi itu terang kayak gitu, nggak gelap. Atau misalkan memang di depan, posisinya di depan rumah, ya udah boleh-boleh aja yang pas terkena sinar lampu kayak gitu mams. Terus pas kita galinya tadi untuk yang kelima, galilah untuk yang ketujuh ya, galilah tanah itu sedalam 1 meter atau 1,5 meter agar tidak tercium baunya tadi keluar oleh hewan-hewan kayak gitu. Jadi takutnya tuh kan ada tuh orang tua yang bilang nanti kalau misalkan nguburin ari-arinya agak dalam dikit ya, sekitar 1,5 meter atau 2 meteran, karena kalau 2 meter kedalaman kayaknya 1 meter atau 1,5 meter ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa untuk menghindari hal-hal yang tidak dari hewan-hewan yang dari luar, nanti bisa katanya ada yang inilah digalilah sama si hewan-hewan itu kan cuman untuk ini doang, wanti-wanti atau hati-hati, jaga-jaga kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan moms mau misalkan nguburin, ingetin aja si dedinya atau si papanya, si ayahnya, bapaknya, ya dibilangin sekitar segitu. Terus kalau misalkan jangan lupa juga pas mau nguburinnya dibacain sholawat, dibacain ya pokoknya ayat-ayat untuk orang muslim yang seperti biasanya kita nguburin makhluk hidup lainnya. Nah terus kalau misalkan udah yang ketujuh tadi, yang ke-8 buat bolongan kecil di atas tempat kita nguburin si ari-arinya. Jadi kalau misalkan ari-arinya tanah terus dibuatin lubang terus dikasihin pipa, katanya itu untuk si ari-arinya tadi itu bernapas kayak gitu bunda. Jadi bunda kalau misalkan bunda atau moms di rumah yang lagi bingung banget cari informasi tentang menguburkan ari-ari bayi yang setelah lahir atau newborn itu, ini adalah tips yang aku bagikan untuk kalian, karena aku juga untuk jaga-jaga supaya nanti kalau misalkan aku hamil lagi atau misalkan aku mau nyiapin persiapan untuk anakku nanti pas sudah lahiran, jadi aku tahu dan aku bisa baca di sini, aku bisa inget lagi apa yang harus aku lakuin untuk menguburkan si ari-ari bayi tadi. Nah itu tadi 7 tips untuk bunda semua untuk menguburkan ari-ari bayi. Nah jadi bunda kalau misalkan bunda atau moms di rumah yang punya tips lagi, atau misalkan bunda punya edukasi tentang parenting dan tentang ibu hamil yang belum aku ketahui, boleh cek di kolom komentar di bawah ini. Bunda tinggal tulis apa aja yang aku kurangnya, terus bunda juga apa yang bunda lakuin waktu anak bunda yang pertama mungkin, atau misalkan memang yang anak yang ini pertama ini sudah ada persiapan dari sebelum-sebelumnya, terus udah anak kedua gitu, sudah tahu semua apa yang harus kita persiapan untuk menguburkan si ari-ari bayinya ini menurut peraturan di kota kalian atau di desa kalian. Boleh langsung komen di bawah ini. Jangan lupa di like, di subscribe juga YouTube channel aku supaya aku lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk buat video bersama kalian. Oke bunda, kalau sudah terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di follow sosmed aku Febipras97 di atas ini supaya kita bisa tukaran informasi melalui DM di Instagram dan berteman layaknya ibu hamil yang lain, saling sharing informasi tentang parenting. Itu yang aku butuhkan sekarang moms, karena menurutku kalian semua yang udah nonton video aku ini aku udah sangat seneng banget, karena menurut aku berarti kalian mau jadi teman atau partnernya aku untuk berbagi ilmu. Oke kalau udah, terima kasih and see you my next video. Bye.